Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbri Asia Futures. Welcome to Valbri News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Have we reached the low in oil, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah low di pasar minyak sudah tercapai atau tidak. Oke, hari ini saya ingin membahas perkembangan terakhir di pasar minyak. Kenapa demikian? Karena saya melihat sebetulnya peluang di pasar minyak cukup besar karena kemungkinan besar level terendahnya sudah tercapai. Dan nanti akan saya buktikan di beberapa chart dan juga data-data fundamental bahwa situasi di pasar minyak mulai sedikit perlahan-perlahan membaik ke depannya. Nah, kita melihat pertama itu jumlah rig. Rig itu apa? Nah, rig itu peralatan yang digunakan untuk membuat sumur minyak. Nah, itu jumlahnya mulai turun lagi pekan yang lalu, di mana kita sekarang hanya menggunakan 640 rig di Amerika Serikat. Nah, kita melihat sebetulnya penurunannya cukup signifikan karena tadinya di atas 1.500 rig, sekarang hanya 640 rig. Dan penurunan 4 mingguan ini juga merupakan penurunan yang paling besar sejak bulan Mei yang lalu. Kita melihat misalnya sebelumnya di antara Januari hingga Mei ini penurunannya cukup dahsyat kalau kita melihat. Lalu ada sedikit flattening out dari jumlah rig, tetapi belakangan ini kembali mulai turun. Nanti saya akan memberikan alasan kenapa demikian, kenapa turun kembali setelah lama sedikit berkonsolidasi di sini. Nah, lalu jumlah rignya turun, sebagai hasilnya tentunya produksi juga ikut turun di Amerika Serikat. Nah, sekarang sudah turun 6 minggu yang berturut-turut, dan ini juga turun ke level terendahnya sejak tahun 2014. Jadi kita melihat sekarang shale oil yang begitu digembor-gemborkan di Amerika Serikat itu sudah mulai kehilangan sedikit pamornya, dan kita melihat tingkat maksimum produksinya di Amerika Serikat kemarin itu sekitar 9,6 juta barrel per hari. Dan sekarang cuman tanda kutip ya 9,1 juta barrel per hari. So it's coming down produksinya di Amerika Serikat, dan saya pikir ke depannya juga itu masih akan turun terus. Kenapa demikian? Karena shale oil, ini kuncinya, shale oil akan turun makin banyak beberapa bulan ke depannya. Nah, lalu kita melihat juga laporan dari American Petroleum Institute atau API juga melaporkan bahwa inventory itu juga ikut turun. Nah, itu biasa saja karena kalau misalnya produksi turun dan jumlah rig juga yang digunakan untuk sumur minyak itu turun, biasanya pada akhirnya juga inventory atau stok di Amerika Serikat juga akan turun. So, kita melihat sudah ada banyak tanda-tanda secara fundamental bahwa produksinya mulai turun, stoknya juga mulai turun. Oleh karena itu juga supply demand surplusnya yang masih ada pada saat ini, nanti ke depannya akan makin mengecil. Jadi, inventory-nya akan turun, oversupply-nya juga akan turun. Selama demand-nya masih naik perlahan-perlahan, nanti juga surplusnya yang ada di pasar pada saat ini juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, sekarang kita melihat juga, saya menyebutnya di sini, the shale party's over. Jadi, pesta di shale oil ini kemungkinan besar sudah berhenti. Kenapa demikian? Karena kita melihat default atau kebangkrutan di antara perusahaan-perusahaan shale oil ini akan makin meningkat ke depannya. Kenapa? Karena kredit yang tadinya diberikan kepada mereka sekarang dihentikan. Karena risikonya kita melihat di sini spreadnya di high yield energy itu mulai makin naik. Ya, kalau kita membicarakan spreadnya, apa itu artinya? Artinya adalah bahwa yield yang bisa diperoleh di shale oil itu jauh lebih tinggi ketimbang high yield di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu juga kita melihat bank-bank juga mulai mempertanyakannya, wah ini makin bahaya kalau kita memberikan kredit ke perusahaan seperti ini. Jadi kita melihat dulu shale oil itu kebanyakan boleh dikatakan dibiayai dengan pinjaman yang mempunyai suku bunga yang lumayan tinggi boleh dikatakannya. Karena waktu dulu ketika harga minyak masih berada di atas 100
US dollar per barrel, mereka tidak punya masalah untuk mengembalikannya. Tetapi sekarang dengan harga minyak di antara 40-50 US dollar per barrel, mereka banyak mengalami kesulitan untuk membayar kembali. Oleh karena itu juga bank-bank mulai menghentikan pemberian kredit ke perusahaan seperti ini, dan pada akhirnya saya pikir makin banyak perusahaan akan bangkrut dan berhenti mencari shale oil. Oleh karena itu juga produksi akan turun. Nah, kita melihat sekarang saja kalau kita melihat misalnya the biggest oil fields di shale oil itu tadinya April 2015 mereka masih produksi 5,3 juta barrel per hari. Tetapi diprediksi bahwa itu akan jatuh ke sekitar 5 juta barrel per hari di bulan Oktober tahun ini. Dan saya pikir selanjutnya pun masih akan turun lebih lanjut. So kita melihat the Permian Basin, Bakken, Niobrara, dan Eagle Ford itu semuanya tidak terkecuali satu, itu mulai turun produksinya. Nah, meskipun produksi di Amerika Serikat turun, kita melihat ternyata OPEC production atau produksi di Timur Tengah dan juga negara-negara yang lain di OPEC itu masih turun atau masih naik, maaf ya. Bahkan naik cukup banyak, kita melihat dari sekitar 30 juta barrel per hari ke 32 juta lebih barrel per hari. Tetapi ini juga ada berita baiknya. Ada analis di Citibank namanya Ed Morse. Nah, ini analis yang cukup kakap. Kenapa? Karena dia dulu juga memprediksi puncaknya di harga minyak ketika harga minyak berada masih di atas $100 per barrel. Nah, dia mengatakan beliau bahwa produksi minyak dari Saudi Arabia, produsen terbesar di OPEC, itu kemungkinan besar telah mencapai puncaknya dan tidak bisa lebih tinggi lagi. Meskipun kadang-kadang petinggi minyak itu di Arab Saudi mengatakan, oh masih bisa naik ke depannya, beliau mengatakan ini sudah mencapai puncaknya juga, dan ke depannya kemungkinan juga akan turun. So, kita melihat pada akhirnya kalau misalnya produksi di Amerika Serikat dan juga di OPEC itu turun, oversupply-nya akan makin mengecil ya. Nah, kita melihat misalnya surplusnya yang tadi saya sering bicarakan itu pada kuartal kedua 2015 telah mencapai 2,6 juta barrel. Artinya apa? Bahwa supply atau persediaan minyak itu melebihi permintaan akan minyak sebesar 2,6 juta barrel. Nah, kita melihat surplus ini masih akan berlangsung beberapa kuartal ke depannya. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa demand-nya atau permintaan itu dari tahun ke tahunnya itu masih naik. Ya, kita melihat memang permintaannya atau kenaikan permintaannya turun pada Agustus 2015 kita melihat masih naik 1,2% ketimbang misalnya September 2014 ketika permintaan masih naik 2,3%, tetapi pada umumnya masih naik kita melihatnya. Kenapa demikian? Karena perekonomian di Asia seperti kita tahu bersama masih mengalami ekspansi seperti misalnya China, India, dan juga Indonesia, walaupun misalnya mengalami sedikit penurunan juga, tetapi mereka masih ekspansi secara umum. Nah, ini grafik yang sangat-sangat penting dan mungkin yang paling penting dalam presentasi ini yang menunjukkan surplusnya yang masih ada pada saat ini. Nah, surplus ditunjukkan dengan batang yang warna abu-abu di sini. Nah, kita melihat mungkin surplusnya masih akan bertahan hingga akhir tahun depannya. Namun kita melihat nanti juga kuartal keempat 2016 kemungkinan sudah kita akan masuk ke defisitnya, di mana permintaannya lebih tinggi ketimbang supply-nya. So, kita harus sabar aja pada saat ini dan menunggu sampai surplus ini akan hilang sepenuhnya dari pasar minyaknya. Tapi bukan tidak mungkin harga minyaknya untuk sementara waktunya sudah akan mendiskonto kejadian ini di mana surplusnya akan makin mengecil dan level terendahnya sudah tercapai. Nah, ini juga faktor X, saya suka sebutnya. Faktor X ini sangat-sangat penting dan perlu diperhatikan dengan seksama. Kenapa demikian?
Karena kita melihat setelah kesepakatan dibuat di antara Iran dan Amerika Serikat mengenai nuclear accord, kita melihat bahwa Iran itu di Timur Tengah merasa makin kuat. Dan sebetulnya dari dulu dia punya ambisi untuk menjadi pemimpin di dunia Arab. Nah, kita melihat perannya ini ada di Saudi Arabia pada saat ini, tapi sekali lagi Iran sebetulnya punya ambisi besar untuk mengambil alih peran yang ada di Saudi Arabia pada saat ini. Dan perlu kita perhatikan juga ini ada sejarah di mana Iran itu yang dominan adalah suku Syiah. Dan itu pun demikian dengan Irak, Syria, Lebanon, dan Yaman. Dan kalau kita perhatikan peta ini, sebetulnya Saudi Arabia pada saat ini dikelilingi oleh negara-negara sekutu Iran. Dan Iran juga perlu dicatat adalah musuh bubuyutan dari Saudi Arabia yang ingin menggulingkan Saudi Arabia. Dan seperti kita tahu, kalau misalnya ada masalah di Saudi Arabia yang merupakan produsen minyak terbesar di OPEC, itu pasti akan punya dampak yang sangat-sangat besar terhadap harga minyak ke depannya. So, perhatikan, saya pikir kondisi geopolitik akan makin memanas di Timur Tengah. Kita melihat juga sekarang di Syria, ada proxy war, boleh dikatakan di antara Rusia di satu sisi dan juga Amerika di sisi lainnya yang ingin menggulingkan pemimpinnya di Syria, Assad. Tetapi justru Rusia ingin mempertahankan pemimpin ini. So, ini juga akan sangat-sangat panas situasinya. Dan kita melihat juga Iran juga secara tidak langsung sudah menguasai ibu kota di Irak, Syria, Lebanon, dan Yaman. Yaman juga yang kemarin diserang sama Saudi Arabia. Jadi sekali lagi ini kuncinya ke depannya menurut saya kondisi geopolitik di Timur Tengah. Nah, kalau kita melihat secara teknikal, kita melihat singkat saja, saya mungkin pernah menunjukkan grafik ini di mana kita melihat Elliott wave ke bawahnya sudah selesai. Kita melihat turun wave 1, naik wave 2, turun wave 3, naik wave 4, dan kemarin wave 5 telah selesai di 37.75 US dollar per barrel ya. Nah, kalau kita melihat juga ini grafik yang lebih panjang lagi, kita melihat monthly chart ini bagus sekali di mana kita bisa melihat kenaikannya dalam wave 1, turun wave 2, naik wave 3, turun wave 4, dan naik wave 5. Selesai di harga tertingginya dalam sejarah untuk sementara waktu di 147 US dollar per barrel. Lalu dia turun di global financial crisis, kita tahu bersama 2008-2009 dia turun sampai 32.40. Ini wave A turun, lalu dia naik wave B, dan sekarang turun wave C. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan. Kalau wave C sudah selesai, artinya nanti akan dilanjutkan oleh naik wave 1, 2, 3, 4, 5, dan wave 5 ini itu beberapa tahun ke depannya tentunya, bukan sekarang. Wave 5 di sini menurut saya akan melebihi 200 US dollar per barrel. Jadi ke depannya kita akan kembali menjadi bullish, tapi tentunya tidak akan dalam sehari atau sepekan, tetapi beberapa tahun ke depannya. Dan juga perlu diperhatikan kenapa saya pikir level terendahnya sudah tercapai, karena di monthly chart ini sangat signifikan, ada semacam bullish divergence di relative strength index. So, ini menunjukkan bahwa secara internal marketnya mulai makin kuat dan kemungkinan besar sekali lagi level terendahnya sudah tercapai ya. Nah, lalu kita melihat daily chart, ini perlu diperhatikan untuk jangka pendek menengah ke depannya. Saya pikir sekarang kisaran ini trading zone sudah mulai terbentuk, dan kalau Anda mau trading minyak, katakanlah dalam beberapa pekan bahkan bulan ke depannya, perlu memperhatikan supportnya di 37 hingga 40 US dollar per barrel, dan resistance sekarang ada di 60 hingga 63 US dollar per barrel. So, kita akan bergerak di antara kisaran ini, baru kalau misalnya bisa melewat resistance di sini yang sangat kuat di sekitar 63 US dollar per barrel, kita akan menjadi sangat-sangat bullish. Tetapi sekali lagi ini mungkin akan memakan waktu beberapa bulan di mana kita akan bergerak di antara kisaran ini. So, buy on weakness adalah pesan untuk saat ini, dan sell on strength ya. Nah, ini kita melihat juga kejadian sekarang pasar 2013-2015 mirip sekali dengan kejadian sebelumnya di
1996 hingga 1998, di mana kita sudah mencapai 5 wave down. Itu juga terlihat di 1990-an. Di sini juga ada 5 wave down. Nah, setelah itu kita melihat ada beberapa bulan di mana dia konsolidasi, ya. Untuk saat ini sekali lagi kisarannya sudah jelas di antara support dan resistance, dan pada akhirnya breakout juga di wave nomor 3 tentunya dan menjadi sangat bullish. Tapi saya pikir itu baru kita akan melihat wave 3 yang lumayan besar di 2016 dan 17-18. Nah, conclusion atau kesimpulan adalah bahwa ada 3 tahap yang harus dilalui oleh harga minyak sebelum kita bisa benar-benar naik lebih cepat lagi. Kita melihat pertama, rig count atau rigs yang digunakan untuk membuat sumur minyak itu sudah turun 60% lebih. Lalu kita melihat pada saat ini pun produksi di Amerika Serikat sudah mulai turun. Di OPEC belum, tapi saya rasa itu juga akan terlihat dalam beberapa bulan ke depannya. Dan terakhirnya, inventory atau stok yang ada di Amerika Serikat dan juga belahan dunia yang lainnya harusnya mulai turunnya. Nah, kalau itu terjadi, pada akhirnya kita akan melihat keseimbangan di antara supply and demand akan tercapai di pasar minyak dan kita baru bisa naik lebih cepat lagi. Nah, ini chart yang terakhir ini out of topic sebetulnya, tetapi karena nanti saya takutnya akan terlalu lama sampai video berikutnya, kita melihat stock market di Amerika Serikat menurut saya diambang penurunan lagi. Nah, untuk itu perhatikanlah 3 support terdekat sekarang. Kita melihat low-nya yang kemarin tercapai di S&P 500 di 1867. Menurut saya akan diuji coba lagi. Setidaknya level ini akan pasti diuji coba lagi. Lalu kita juga punya level di sini supportnya yang terbentuk dari trend line dari 2009 di 1700. Jadi saya pikir dari harga sekarang di Amerika Serikat kita masih ada downside sekitar 10% lagi. So perhatikan dengan seksama untuk bursa saham di seluruh dunia, termasuk juga yang di Asia, saya pikir masih akan turun lebih lanjut dalam beberapa pekan ini, terutama di bulan Oktober. Baru setelah itu kita akan naik lagi dalam wave A, B, C. Karena sekarang kita udah turun 1, 2, 3, 4, 5. Itu dilihat di Amerika Serikat. Juga di Eropa, di DAX misalnya, jelas sekali terlihat bahwa kita dalam wave 5 sekarang. Dan juga di Nikkei, indeks yang besar di Asia, di mana kita melihat kita ada di wave 5. So sekali lagi kita masih akan turun dulu, baru kita akan naik lagi dalam wave A, B, C. Jadi untuk merangkum kembali, kita tadi melihat data fundamental dan juga data teknikal menunjukkan bahwa level terendahnya di pasar minyak kemungkinan besar sudah tercapai dan low-nya seperti kita tahu bersama ada di 37.75 US dollar per barrel. Dan untuk sementara waktu kalau Anda misalnya mau trading minyak, saya rasa kita perlu memperhatikan supportnya yang berada di sekitar 37 hingga 40 US dollar per barrel dan resistance di sekitar 60 hingga 63 US dollar per barrel. Jadi untuk sementara waktu kita akan trading di kisaran tersebut. Oleh karena itu, buy on weakness dekat supportnya dan sell on strength dekat resistance. Baru nanti kalau kita misalnya bisa lewat resistance di atas 63 US dollar per barrel, baru kita akan menjadi sangat bullish dan posisi buy adalah posisi yang paling tepat. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.